Maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Ya, yang pertama dikafani dulu. Plastik dulu kan Mas? Plastik dulu, kemudian dikafani, kemudian plastik lagi. Kemudian kalau memang diperlukan, masukkan dulu ke kantong jenazah, karena kita tahu kantong jenazah ini sangat aman, tidak tembus air. Setelah itu baru dimasukkan ke peti. Dari plastik, kain, plastik, kantong jenazah, peti, ini sudah disiapkan juga belum dari kitab dinas kesehatan atau RSUD? Sudah ya. Berarti yang kantong sudah. Ya kalau ada ya yang ini harus dipenuhi semua saja. Kalau yang di masyarakat? Yang di masyarakat kebetulan sampai saat ini belum pernah kita mengadakan pemulasaraan di luar rumah sakit kecuali di kampung laut sekali. Kalau yang lain walaupun meninggal di masyarakat kita bawa ke rumah sakit terdekat. Baik di RSUD Cilacap atau Majenang. Sudah itu SOP-nya ya. Jadi kalau ada COVID atau gejala ke COVID ternyata di masyarakat, yaitu langsung dibawa ke rumah sakit. Gitu Bu Bram. Termasuk yang di Wetan setelah meninggal langsung dibawa ke rumah sakit. Terima kasih Bu Bram. Lanjut. Hanya mungkin nanti perlu kita diskusikan. Itu kalau kasusnya sedikit Pak Sekda, mohon maaf. Kalau misalkan nanti semakin banyak, kemudian tempat meninggalnya jauh dari rumah sakit, mungkin kita harus menyiapkan juga tim di kecamatan. Tapi ini memang belum kami laksanakan. Ini kan untuk perawatan jenazah kan tidak harus di RSUD Cilacap maupun RSUD Majenang kan? Yang swasta boleh kan? Ya nanti ada swasta di Kroya, mudah-mudahan ada dari Jaluhur bisa dekat ke Majenang gitu. Ya mungkin SOP-nya gitu dulu Bu Bram. Jadi yang rumah sakit yang terdekat baik swasta maupun milik Pemda itu yang survei nangani. Terima kasih. Lanjut. Jauh menanggapi sekalian, kalau untuk rumah sakit swasta saya tidak tahu aturannya tentang biaya pemulasaraannya Pak Sekda, karena di aturan belum muncul untuk rumah sakit swasta. Tidak menyebut Pak, tidak menyebut itu untuk rumah sakit swasta maupun negeri, hanya secara umum. Tindakan khusus untuk penanganan pasien positif COVID-19 itu dimungkinkan diambilkan dari PTT. Cuma tidak menyebut sarana kesehatannya apakah punya pemerintah atau non swasta Pak. Jadi mudah-mudahan nanti terjawab, dan mudah-mudahan tidak semakin banyak sehingga kita tidak perlu di tempat lain selain RSUD Cilacap dan RSUD Majenang. Insya Allah kalau di RSUD Cilacap dan RSUD Majenang sudah tertangani seperti ini. Kemudian ini tadi kelanjutannya, jika masih ditemukan najis maka dapat diabaikan. Ini prosedur pemakamannya tempat. Kalau diperlukan kita akan melatih teman-teman di puskesmas, karena seperti contoh di puskesmas Kampung Laut waktu ada yang meninggal karena tidak mungkin dikirim ke RSUD Cilacap, maka dilaksanakan di puskesmas. Pak Denny mungkin waktu itu yang sudah bisa melaksanakannya sendiri.
Lanjut. Ini untuk Pak Camat saja, mohon supaya memastikan di masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut. Ini yang terjadi di lapangan. Jadi urutan jenazah setelah selesai pemulasaraan di rumah sakit, jenazah itu akan diangkut menggunakan ambulans menuju ke pemakaman. Nah, di sana akan ada kegiatan penggalian liang lahat. Petugasnya adalah tim penggali kubur antara 4 sampai 5 orang dengan APD yang tidak usah lengkap karena belum ada jenazahnya, sehingga cukup sarung tangan dan masker. Ini penanggung jawabnya atau mungkin bisa diuruskan oleh Kesbangpol dan sudah disepakati waktu itu ada insentif antara 750 sampai 800.000 per kegiatan. Kemudian kegiatan yang kedua, mengangkut jenazah dari pemulasaraan ke mobil jenazah. Ini tentu saja yang akan melaksanakan adalah tim pemulasaraan jenazah dari rumah sakit. Dan juga pastinya diperlukan sopir mobil jenazah, baik dari puskesmas maupun rumah sakit, dan minimal 1 orang pendamping. APD-nya harus lengkap karena ini sudah dekat dengan jenazah, walaupun jenazah sudah di dalam peti, tetapi tetap petugas harus memakai APD lengkap, yaitu sepatu boot, sarung tangan, masker, pelindung mata, dan pakaian lengan panjang atau hazmat. Ini akan dilaksanakan oleh tim pemulasaraan dan biasanya juga dibantu puskesmas dan tidak disediakan anggaran yang khusus. Kemudian, apakah untuk pemandian jenazah itu tidak dianggarkan? Dulu kalau saya ingat di RSUD sudah disiapkan gitu ya. Pemulasaraan itu sejak memandikan sampai mengkafani sampai menyolatkan sudah ada kalau di RSUD. Ya, maksudnya ini tidak tersedia. Ini setelah selesai pemulasaraan, kemudian petugas kan mengangkut ke mobil jenazah, kemudian mobil jenazah itu berjalan ke makam. Nah, kalau ambulan RSUD mungkin sudah include di dalamnya. Tapi kalau misalkan menjemput ke Banjar dan sebagainya, itu biasanya memakai ambulan puskesmas dan itu yang belum ada anggarannya. Gimana Mas Giri? Kita 1 poin selesaikan gitu. Ya, Pak, untuk biaya pemakaman jenazah ataupun penjemputan jenazah dari rumah sakit yang mungkin bukan milik pemerintah, yang selama ini dijemput oleh ambulan khusus Mas, itu kan tetap satu rangkaian tindakan penanganan jenazah positif COVID, Pak. Sebenarnya bisa saja, memang mungkin biar lebih anggarannya tidak di tiap-tiap puskesmas mengakunya di dinas kesehatan, Pak. Dicadangkan saja lewat PTT, sepanjang itu tidak digunakan nanti otomatis di tahun di store kembali ke kas daerah. Pokoknya seperti itu, Pak, mekanismenya. Nanti bisa ya, mau Banjar atau ke Kebumen atau ke Banyumas gitu, dari puskesmas misalnya. Nanti dinas kesehatan koordinasi kan? Pak Huda, Pak Sapa, Pak Reza, Pak Gus, Pak Giri, okay? Untuk teknisnya biar segera terselesaikan ini nanti. Silakan lanjut. Kemudian kegiatan yang ketiga, next ya, yaitu mengangkut jenazah dari mobil, kemudian memasukkan ke liang lahat dan menimbun. Nah, ini yang petugasnya tadi sudah disampaikan Pak Sekda, mungkin perlu ditunjuk petugas yang khusus, beda dengan yang menggali kubur. Jadi ini tim pemakaman berasal dari masyarakat atau keluarga yang ditunjuk dan disetujui oleh Satgas Desa. Biasanya yang sangat dekat dengan kegiatan ini Satgas Desa atau kelurahan.
Ini juga harus dengan APD lengkap, sepatu boot, sarung tangan, masker pelindung mata, dan pakaian lengan panjang atau hazmat. Masalahnya kalau ini disamakan dengan yang menggali kubur, akan agak repot ketika penggali kubur setelah menggali kotor dan harus mandi dulu, kemudian harus berganti memakai APD lengkap. Apakah ini bisa petugasnya sama atau diambil orang yang berbeda? Ini juga belum ada anggarannya. Menurut saya antara yang menggali dengan yang mengangkut dan mengubur orangnya beda. Lebih tegas. Karena tadi kalau orangnya sama, nanti itu tidak mandi, tidak salin dan sebagainya. Makanya tadi 4 yang menggali, 4 yang mengubur. Silakan mau apa nanti kesepakatan dari Pak Camat, apakah itu warga desa atau dari RSUD ditambah personil, nanti mungkin pernah tambah berat gitu, sehingga nanti itu, sehingga ini saya harapkan yang menggali sendiri, yang mengubur sendiri. Nanti buat SOP yang baru ya Pak Satmoko, SOP yang baru, membuat RKB yang baru, sehingga nanti koordinasi dengan BPKD, sehingga nanti tidak buang-buangan ya, antara RSUD, Puskesmas, terus kecamatan dan sebagainya. Nanti kan 800 wis gali dan nutup. Terus ya kan sudah harus sampai galian gitu kan, karena diskusi kasihan nanti itu jadi 4. Tadi Pak Kiri katanya boleh asalkan SOP-nya dirubah, terus RAB-nya, RKB-nya, rencana kerja belanja juga dirubah. Oke, lanjut Bu. Terima kasih. Mungkin sedikit saya tambahkan. Karena mohon maaf kita tidak terlalu terbiasa menurunkan jenazah memakai peti Pak Sekda, sehingga ada beberapa kejadian itu memang kasihan petugasnya, ada yang jatuh masuk ke lubang, kemudian ada yang petinya jatuh, tapi bukan tempat lain. Kalau yang petinya jatuh bukan di sini, di tempat lain, petinya jatuh terbuka, terlihat jenazahnya dan sebagainya. Makanya gini, maksud saya itu ya tidak saklek ya. Nanti ada tambahan 4 sudah petugas dari ambulan, ya sudah kan tugasnya jenengan diambil itu, ya tidak. Ya saling keterpaduan, saling sinkronisasi. Kalau perlu ya petugasnya itu petugas dari ambulan nganter sampai liang lahat, bukan karena di mobil terus santai-santai, nggak boleh terus sana. Kan kalau yang terjadi kan gitu, yang lubang yang gali lubang kan sudah menggali, sudah lah selesai kan, itu aslinya tidak begitu, mesti sampai kubur gitu loh. Tapi ini karena mungkin tidak satu lubang, banyak lubang atau yang lain, sehingga saling kerjasama. Jadi yang dari ambulan juga ikut secara teknis karena tahu cara ngangkatnya peti itu, sehingga memandu sampai syukur gelap. Jadi misalnya penggali lubang ada 2, 1 tambah 4 berarti 6 sampai di galian. Dan saya harapkan semuanya baru bisa keluar dari penguburan kalau sudah selesai, termasuk yang menggali kubur, apalagi yang kubur terus ambulan. Jadi semuanya kalau sudah selesai baru meninggalkan kuburan. Jangan sampai nanti setelah jenazahnya sudah sampai liang terus semuanya pergi, nggak boleh. Ini SOP-nya ya Pak Santoso, ditambahi. Terus insya Allah di Cilacap nggak ada kasus, karena saya pernah ceritani gitu, waktu saya ke Pekalongan itu ada jenazah Pak Sekda masih pakai daster, berarti belum dimandikan. Astagfirullahaladzim, insya Allah di Cilacap nggak gitu. Lanjut kurang. Dan saya kalau yang masih pakai daster dan sebagainya, dan saya sekalian ya Pak Sekda, itu ada di tadi fatwa MUI. Jadi memang untuk kasus tertentu memang disarankan untuk tidak dimandikan tapi ditayamumkan saja. Bahkan memang tidak perlu membuka pakaian karena ditakutkan ada paparan
yang meluas. Itu memang ada di fatwa MUI dan di panduan Kemenkes. Tapi kalau memungkinkan untuk dimandikan ataupun paling tidak diganti bajunya, itu tetap disarankan untuk dilepas dan dimandikan atau wudukan seperti itu. Mungkin tambahan saja Pak Sekda. Lanjut. Ini tadi sudah sebelum ya. Rumah sakit perannya adalah pemulasaraan jenazah dan evakuasi jenazah ke lokasi pemakaman. Sedangkan peran puskesmas ketika ada yang meninggal di lingkungan masyarakat tadi sudah konfirmasi. Kemudian pemulasaraan jenazah bersama dengan tim ini belum, kecuali ketika terjadi di kampung laut. Kami akan evaluasi lagi apakah perlu menyiapkan tim di puskesmas yang jauh dari rumah sakit supaya ketika terjadi kasus bisa memulasarakan sendiri. Nanti akan kami evaluasi lagi. Kemudian mengevakuasi ke tempat pemakaman. Kemudian kalau yang meninggal di vaskes, ini untuk yang di perbatasan sudah pernah terjadi beberapa kali dari puskesmas perbatasan, waktu itu dari Wanareja, dari Dayaluhur, diminta untuk menjemput jenazah di Banjar. Sejauh ini selama puskesmas masih sanggup, kami masih bisa melaksanakan Pak Sekda, jadi tidak ada masalah. Yang penting ada kesepakatan antara Dinas Kesehatan Cilacap dengan Banjar atau dengan Banyumas yang mungkin sedikit agak belum bagus itu dengan Kebumen. Nanti akan saya komunikasikan lebih jauh. Kemudian untuk penyediaan APD, kami sudah mengecek di rencana anggaran kami dari Dinas Kesehatan, masih tersedia anggaran untuk pengadaan hazmat bisa sekitar 1.000 pieces lagi Pak Sekda. Insya Allah akan segera kami lakukan pengadaan, kemudian akan kami alokasikan ke puskesmas supaya puskesmas bisa mencukupi APD bagi petugas pemakaman. Sedangkan untuk sepatu boot masih ada anggaran kurang lebih untuk 60 pasang lagi, 60 sepatu. Mudah-mudahan cukup, karena kalau sepatu ini bisa dipakai berkali-kali. Kalau hazmat kan sekali pakai, jadi memang butuh banyak. Sedangkan kalau sepatu boot, mohon titip Pak Camat, mungkin jangan dikasihkan ya. Mungkin jadi inventaris kecamatan atau bagaimana supaya bisa dipakai lagi oleh petugas yang selanjutnya. Jadi kita tidak berkali-kali membeli sepatu boot. Kemudian beberapa permasalahan yang muncul. Next. Yang pertama tentang prosedur pemulasaraan jenazah di rumah sakit. Nanti akan kami evaluasi lagi Pak Narso. Mudah-mudahan sudah sesuai ya. Jangan sampai seperti yang terjadi di tempat lain ketika terbuka masih pakai daster. Kita usahakan supaya tidak terjadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, beberapa kali pemakaman. Nah ini yang tadi sampaikan Pak Sekda, dilaksanakan dini hari. Aturannya minimal 4 jam ya. 4 jam itu sebaiknya sudah dimakamkan. Tapi di panduan kementerian masih ada toleransi kalau kejadiannya di atas jam 8 malam masih dimungkinkan untuk dibesokkan, untuk ditunda dulu pemakamannya. Hanya masalahnya ketika harus menunda pemakaman, jenazah itu tidak bisa disimpan di sembarang tempat, harus di kamar jenazah RSUD.
Nah, ini yang menjadi masalah. Nanti kalau dilakukan hal seperti itu, kamar jenazah RSUD butuh tempat yang banyak, dan kalau ada jenazah yang umum nanti menjadi terganggu, karena antara jenazah COVID dengan jenazah umum tentunya tidak bisa disebelahkan, disatukan. Ini yang menjadi masalah Pak Sekda untuk kalau disepakati untuk menunda pemakaman sampai pagi harinya. Kemudian